Jadi bahasa lainnya adalah instrumen arsitektur dari TT 4000. Instrumen arsitektur ini terdiri dari ada vibration monitor, ada control network, I/O modul, ada fire system, ada display, dan ada turbin control panel. Yang paling kanan itu opsional, ada namanya combination generator control module. Objektif dari materi, ya. Tampilannya, Pak? Kelihatan? Kelihatan, tapi agak ngelonjong gini ya. Melonjong? Ya. Maksudnya ngelonjong gimana tuh? Tampilan layarnya, Pak. Oh, begitu. Kalau begini? Nah, sip. Oke, begini Udah, aja Pak. ya. Jadi ini adalah kontrol turbin kalau model yang terbaru, ini model PLC, namanya Turbotronic. Jadi ada Turbotronic 1, Turbotronic 2, Turbotronic 3, Turbotronic 4, atau Turbotronic 4000. Nah, objektif setelah materi ini, nanti kawan-kawan harus ngerti tujuan dan fungsi dari TT 4000, lalu bisa menjelaskan fungsi komponennya, lalu menjelaskan konfigurasi kontrol sistem, termasuk komunikasinya, yang terpasang di lokasi yang berbeda. Tujuan dari kontrol sistem di turbin itu adalah untuk sensor, kedua untuk information, decision map, ketiga untuk implementasi decision, keempat untuk sequence, start, stop, kemudian untuk monitor, kemudian untuk proteksi, ada lagi alarm dan shutdown, dan terakhir untuk visual display. Ya. Jadi kontrol sistem fungsi ini adalah dia closed loop. Closed loop dari 5 bagian. Pertama informasi, kedua input, ketiga kontrol, keempat output, kelimanya decision device. Nanti akan diterangin lebih lanjut. Information device ini yang kita dapat dari lapangan itu berupa signal temperatur, temperatur resistan. Jadi ya temperaturnya ada dua, ada yang milivolt itu di T5, ada juga temperatur resistan atau RTD itu biasanya di temperatur loop oil dan seterusnya. Lalu juga dari lapangan ada signal pressure, ada juga signal speed MPU, ada juga signal level. Input modul itu terpasang di konsul, ya. Ada yang di konsul JB, ada juga yang di panel di control room. Input modul itu mengkonvert signal ke data, artinya convert itu signal dari lapangan berupa temperatur, nanti dia akan rubah ke data digital 0, 1, dan sekian. Begitu juga yang signal analog. Sebelumnya saya tanya, kalau di kita nih yang udah TT 4000 kan yang common baru di Papa ya, jadi di NGL belum ya? Bagaimana? Ada masukan?
NGL 1, Pak. Oh, NGL baru 1. Ya, yang Oke. unit Delta. Oke, good. Berarti ini applicable ini informasi di NGL dan di Papa. Oke, kita lanjut. Mengenai controller, inilah otak dari PLC. Itu dipasang di junction box atau di lemari panel konsul. Salah satu fungsinya untuk menyimpan data sama mengeksekusi program. Kadang-kadang nyangkut, ngecas, kadang-kadang enggak. Output Ini modul udah longgar. Output modul itu terpasang di JB, ada juga di lemari panel di control room. Itu tujuannya untuk mengkonvert data dari PLC menjadi signal. Ada signal discrete, ada signal analog. Discrete itu volt, milivolt ya, volt DC. Kalau analog 0 sampai 3000 sekian, 0, 01 sekian sampai 10.000 sekian hingga seterusnya. Begitu juga yang di decision device ini untuk mengambil keputusan. Kalau udah mencapai set point, dia akan berubah apa? Apakah alarm, apakah shutdown? Oke, ini kalau ini kelihatan nggak gambarnya? Terlihat, Pak. Oke, anggap ini turbin ya. Dari turbin ini dia akan mengeluarkan signal. Inputnya bisa dari switch, dari transmitter, dari thermocouple, bisa dari RTD, bisa dari MPU. Dari sini, dari signal dari lapangan, itu dia akan masuk ke input modul. Ya. Jadi signal dari lapangan berupa volt, miliampere, ohm, hertz masuk ke input modul. Dari input modul ini dirubah menjadi signal, data signal 101, 03, 22 dan seterusnya. Dari input modul ini masuk ke RS Logic Controller PLC. Ya. Dari PLC ini telah disimpan datanya di run, lalu diputuskan apakah sudah mencapai set point atau dan seterusnya. Termasuk juga yang tadi disebutkan fungsinya adalah untuk informasi atau display ke HMI. Lalu data dari PLC ini akan keluar ke turbin lagi, kembali ke turbin melalui output modul. Ya. Jadi signal dari PLC 1011 03200 masuk ke output modul, dikonvert di output modul untuk dieksekusi. Apa eksekusinya? Bisa buka tutup valve, ya, bisa ngasih alarm, bisa juga mensadonkan fuel control. Oke. Lalu di turbin ada namanya backup relay. Jadi yang BOS yang tadi Mas Prilly sebut tadi itu backup relay. Backup relay ini fungsi untuk apa? In case kalau PLC ini fail, katakan blackout atau nggak dapat power, relay ini akan masih mengontrol turbin selama 1 jam hanya untuk cooling down. Nah, jadi sama kayak di pesawat, walaupun kontrol dari PLC atau prosesornya itu fail, dia harus tetap ada backup kontrol berupa relay. Oke. Oke, field signal. Field signal ini ada 2 macam. Ada discrete on off, itu berupa switch ya.
1 atau 0, relay, solenoid. Ada lagi signal analog. Signal analog ini adalah berupa variabel. Kayak vibration, itu variabel. RTD itu variabel. Pressure itu variabel. Jadi pressure transmitter itu variabel. Itu variabel. Field device dan signal tipenya bermacam-macam. Ada level switch, ada pressure switch, ada RTD, thermocouple, pressure transmitter, level transmitter, magnetic pickup, solenoid, relay, dan aktuator. Level switch tipikal digunakan di oil tank level. Signal yang keluar adalah voltage. Terus berarti belum bisa pakai program kan? Level switch diskret atau analog? Coba ada yang tahu? Halo, di copy? Level switch loop oil diskret atau analog? Coba kamu, Yayang. Iya, Pak. Gimana, Pak? Level switch itu tipikal digunain di oil tank level. Signal yang keluar voltage. Itu analog atau diskret? Diskret ya, Pak. Oke, input atau output? Dia itu sebagai input. Oke, sekarang coba ajak. Kalau magnetic pickup itu tipikal digunain di mana? Magnetic pickup di bearing, Pak. Hah? Di bearing. Sudah atau gearbox. Ya, atau tipikal digunain untuk engine speed, ya. Ini udah ada tulisannya. Nah, signal yang keluar apa dari magnetic pickup? Halo? Input, Pak. Ya, signal yang keluar. Pertanyaannya signal yang keluar apa dari magnetic pickup itu? Oh, H. Hah? H. Hertz ya, frekuensi ya. Frekuensi, ya betul. Oke. Analog apa diskret? Analog, Pak. Oke. Input atau output? Input. Oke, good. Nanti dibaca-baca ya, ini saya share. Ya, tadi udah dijelasin di sini information device, input modul, controller. Ini juga udah dijelasin contoh ya. Contoh simple. Saat kamu press start button, itu kan kontak akan close. Betul? Ini contoh simple preloop check sequence. Begitu kamu kan ngopret turbin, begitu kamu cek press itu start button, kontaknya kan akan close tuh. Nah, itu kan discrete. Nah, lalu masuk dia ke input modul. Dari input modul itu, signal discrete itu yang 24 volt DC, itu dirubah menjadi satu. Masuk ke controller, jadi satu. Ngasih signal inisial preloop sequence. Ya, controller membuat decision start, preloop, dan send satu to output modul. Dari kontrol ini ngasih signal start ke preloop, ngirim satu ke output modul. Nah, dari output modul ini dikonvert lah menjadi satu dan dikirimlah ke motor DC di sana, DC pump. Karena mengirimkan 24 volt DC sehingga motor akan start dan running.
Ya, ini harus dipahami nih, basic sekali nih. Saya berharap kamu 3 tahun nanti kalau di sana minimal kamu punya pengalaman dan pengetahuannya memang ada mewakilin 3 tahun. Ya, jadi kamu kalau apply kemana-mana, apalagi kalau keluar negeri, kamu bisa berkompetisi. Sekarang banyak orang pengalaman 20 tahun, 10 tahun, begitu ditanya blank. Saya nggak mau tim saya tuh nggak punya skill keluar. Ya, jadi manfaatin. Kalau nggak tahu tanya sama Pak Agus, sama saya. Ya, kalau saya mungkin nggak bisa ngasih Siap. komersial, paling nggak ngasih ilmu lah. Betul Pak, betul Pak. Oke, kita lanjut. Dari input modul ini convert jadi satu, sehingga confirm successful pump start. Oke. Begitu kan, kalau dia nanti udah mencapai set point, timer, dia akan mati. 0. Kontrol sistem konfigurasi itu tergantung lokasi, ada klasifikasinya. Kalau yang di offshore tentu lebih tinggi, kalau di onshore standarnya lebih rendah. Ya, ada kelas 1, div 1, ada kelas 1, div 2, ada zone 0, zone 1 dan seterusnya. Konfigurasinya bisa di on skid, artinya di turbin itu sendiri, bisa juga di off skid, di control room. Ya. Nah, ini sama, tinggal dibaca cara pasangnya. Saya yang poin-poin aja. Oke. Di Papa sama di NGL itu ada PLC, Control Logic 1756 dan seterusnya. Itu terdiri dari paling kiri namanya power supply. Yang ada switch itu namanya Logic 5000 controller. Disinilah program dari PLC itu. Lalu sebelah kanannya, tengahnya ada interface modul, ya. Ada internet modul dan seterusnya. Jadi communication modul ini banyak tipe ya. Bisa pakai Ethernet, ControlNet, DH+, bisa juga pakai Modbus. Jadi komunikasi PLC ini bermacam-macam. Jadi jangan kaget, kok ini beda, mau diajarin Pak Iwan, memang itu pilihan. Nah, ini yang kita bahas nih adalah yang ControlNet. ControlNet ini artinya yang kabelnya kayak antena. Ethernet itu kabelnya yang seperti yang suka di kantor-kantor itu, LAN biasa. Oke. Nah, ini power cases ya, casing lah kalau bahasa gampangnya. Casing ini terdiri dari ada yang 1,2 volt DC, ada yang 3,3 volt DC, ada yang 5 volt DC, ada yang 24 volt DC. Inputnya bisa dari power 120, bisa 240 dan seterusnya. Power supply itu ada indikasi ya. Yang paling atas ini ada gambar bola lampu, ada lampu hijau, lampu merah. Kalau hijau itu artinya dia normal. Kalau merah berarti dia tidak normal, bisa drop voltage dan seterusnya. Pak, ini tampilannya masih yang tadi ya atau udah geser sih? Maaf Pak. Ah? Udah yang ini tadi nih. Baru kegeser. Ini udah guys, udah dibahas tadi kan?
Ya. Nih udah juga. Nih sudah juga ya. Kontrol ini seperti tadi saya sebutkan, itu fungsinya untuk storage data. Jadi semua signal itu disimpan di sini. Inilah otak dari PLC controller. Dia auto execution program. Dan modelnya bermacam-macam di pasaran. Ada yang Logic 5555, ada 5561 dan seterusnya. Di PLC itu ada baterai kecil, baterai lithium. Itu normalnya harus diganti setiap PM. Jadi setiap PM 8000 baterai itu harus diganti. Tapi ada juga customer yang tidak mau ganti, tunggu dia lihat kondisi. Kalau drop baru dia mau ganti. Ya itu pilihan ya. Kira-kira mau dilanjut sedikit lagi atau sudah dulu? Monggo. Silakan, gimana keputusan kameramen? Hah? Pak Irwansyah izin mau tanya. Ya, gimana? Terkait baterai PLC itu Pak, dampaknya jika baterai PLC tersebut rusak, apakah kita tidak bisa startup unit ya? Atau seperti apa ya Pak? Normalnya baterai ini hanya backup. Jadi normalnya dia pakai power supply yang dari baterai UPS. Kalau baterai UPS-nya tidak bekerja, baterai lithium ini untuk backup program di PLC. Jadi dia tidak jadi main power, tapi backup. Di copy informasinya. Tapi walaupun dia backup, dia juga masih punya expire. Normalnya dari manufaktur itu 8.000 jam. Berarti dia tidak ada dampak. Maksudnya dia tidak ada dampak ke ini ya Pak, tetap bisa startup ya seandainya baterai itu mati gitu. Betul, normalnya baterai ini hanya backup. Jadi kayak sekarang nih yang di apa namanya T-Cell Bandung kita udah pindahi, kan powernya dilepas tuh. Nggak ada power supply, udah nggak ngasih power, tapi program itu masih bisa tersimpan karena dia masih ngasih ada baterainya. Ya sebenarnya kalau responsibility di copy itu tanggung jawab. Kalau di copy ya, Pak. Ya. Jadi dia bukan main power. Itu, Pak. Hah? Gini Pak, waktu itu pernah kejadian nih di SKG Bontang itu baterai lithiumnya itu mati Pak. Nah kita kok nggak bisa startup gitu ya? Selama power supply dari UPS itu normal dan PLC I/O-nya dapat power, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan dia bukan sebagai main power, tapi sebagai backup. Oke Pak. Sama kayak seperti kita punya apa ya? Mungkin di handphone juga ada baterai internal di luar baterai yang sering kita lepas-lepas. Jadi baterai handphone kita dulu tuh, itu kan bisa dicopot-copot tuh, yang main baterainya. Tapi di luar baterai itu tetap ada baterai lagi di dalam. Kecil dia, baterainya kecil.
tapi dia hanya untuk nyimpan memori, ngamanin memori gitu. Pernah nggak Anda buka handphone, lepasin baterainya nih, ya kan? Handphone jadul ya Pak, pernah kayak Ya, gitu. telepon jadul. Nah, itu kan harusnya normalnya program yang isi data-data kita tuh kan hilang begitu kita cabut Ya. data itunya ya. Tapi kenapa masih ada gitu? Saya pelajari rupanya di dalamnya pun ada baterai kecil lagi yang tujuannya untuk nyimpan memori. Oh iya. Oke, di copy ya. Ya Pak, kopi Pak. Makasih. Oke, lalu ada namanya controller status LED. Jadi lampu di PLC ini ada indikasi kalau oke, nih hijau berarti no fault di controllernya. Kalau nyalanya di run berarti program sedang dieksekusi. Kalau nyalanya di force berarti force sedang berlangsung. Ya, begitu juga seterusnya dibaca nih. Lalu di PLC itu ada controller key switch terdiri dari 3 arah ya. Bisa run, bisa program, bisa remote. Run artinya normal operation. Normal operation. Jadi saat kamu running turbin itu posisinya harus di tengah, run. Tapi kalau mau upload atau download itu di posisinya harus di posisi program. Mau nambah RAM, mau ngedit, mau macam-macam. Ya oke, makasih. Nah, kalau mau di remote juga bisa. Itu artinya di remote dioperasikan dari jarak jauh. Jadi kalau di Bontang ada problem posisi PLC-nya di posisi remote. Nah, saya umpamanya atau Pak Agus atau Pak Bambang, mungkin kalau tahu address di sana dan tahu PLC-nya, running software-nya bisa mengoperasikan turbin itu. Ya. Oke, lalu ada communication module. Communication module ini adalah untuk komunikasi dari PLC ke I/O atau dari PLC ke device lainnya, bisa fire and gas, bisa load sharing, bisa ke DCS dan lain-lain. Untuk komunikasi modul ini bisa bermacam-macam modul, bisa control net modul, bisa Ethernet modul, bisa Modbus, bisa data highway. Poinnya modul ini harus applicable dengan kabel yang digunakan. Oke, lalu control net communication. Nah, control net communication ini kalau kita mau merubah sesuatu, ada penggantian modul atau lain-lain, itu harus dikonfigur dan turbin harus posisi shutdown. Kalau kita mau pasang modul ganti modul tapi turbin masih hidup, kalau kita lepas salah satu channelnya maka dia akan shutdown. Ya, itu dampaknya. Di control net modul ini ada namanya address. Addressing itu dia harus cocok dengan modulnya. Katakan ada di communication modul ini addressnya 0,6. Modul I/O-nya juga harus 0,6. Jadi harus sinkron, harus searah.
Nah, di ControlNet modul ini juga ada indikasi informasi ya. Dia masuk channel berapa dan seterusnya. Dan seterusnya sama, ini tinggal baca juga. Nah, ini tadi saya jelasin. Nah, di dalam ControlNet itu kan dia komunikasinya ada namanya white tab. Jadi dari ControlNet dia masuk ke white tab, baru ASNR, baru masuk ke Flex.io. White tab ini, ASNR ini harus sama sama ControlNet yang di atas tadi. Ini. Nah, ini harus sama addressnya. Nggak boleh ininya berbeda, ASNR-nya berbeda, addressnya, ininya juga yang di atas berbeda. Dia kan nggak akan membaca. Dan salah satu dari white tab ini kan redundant ya. Jadi kalau satu problem, satu masih bisa backup. Kalau di sini apa namanya end resistornya itu ada yang buka, dia akan shutdown. Dia harus selalu close loop. Ah nih, ini ASNR ini ada addressnya. Harus sama sama yang di atas tadi, harus sama sama yang ini. Jadi kalau yang ini problem, kamu cari communication modulnya juga harus yang sama addressnya. Oke, ini sama. Nah, ini I/O modul yang tadi saya udah jelasin. I/O modul itu tipenya berbeda-beda signal ya. Ada discrete input, ada discrete output, ada analog input, ada analog output, ada speed input, ada RTD atau thermocouple input. Ada juga kombinasi dari input output modul. Ya. Jadi input itu ada discrete, ada analog. Output juga sama, ada input, ada analog. Jadi kalau kontrol yang baru, katakan ada problem di speed, makanya modul mana yang kamu harus cek? Coba ada yang tahu? Halo? Silakan diulangi Pak pertanyaannya. Pertanyaan saya, jika problem speed ada problem, maka modul yang manakah yang harus kita cek? Tolong dijawab teman-teman, sama seperti yang tadi tuh. Speed input ya. Pak Ajat jawab input modul Pak. Nah, jadi kalau speed ya berarti speed input modul. Ya, di copy ya. Sebab kode di solarnya itu kalau untuk speed dia part numbernya ada kodenya, output juga ada kodenya, input juga ada kodenya. Nanti detailnya saya akan jelasin. Jadi kalau kita mau beli barang, orang yang udah paham, oh part numbernya sekian, oh dia udah tahu, oh ini modul untuk ini. Oh ini part number sekian, udah tahu modul untuk ini. Jadi begitu, ada kodenya. Oke, begitu juga terminal base ya. Ya, ini yang sederhana-sederhana, poin-poinnya aja yang kita bahas ya. Nah, ini mungkin kawan-kawan udah tahu lah, bahwa di display itu ada tombol untuk acknowledge, reset, start, nambah speed, nurunin speed, on off, dan seterusnya. Di display itu juga ada informasi dan displaynya biasa touchscreen.
tapi nggak tahu kalau di sana ya. Ini tinggal baca, ini yang poin-poin, ini salah satu ini, safety fire and gas. Dalam instrumen arsitektur itu terkonek juga selain untuk Flex IO, itu ada Eagle Quantum atau fire and gas ya. Ada juga variable speed drive atau variable frequency drive. Terkonek juga dengan Bendy Nevada atau vibration. Nah, dari semua kontrol PLC ini yang instrumen arsitektur, tadi kita udah bahas bahwa dia juga ada komunikasi dengan namanya backup relay system. Jika PLC fail, katakan blackout dan seterusnya, maka turbin masih bisa aman. Backup relay ini berfungsi untuk kalau kontrolnya failure, manual first stop, backup overspeed aktif, fire and gas ada yang detect, atau ESD plan. Maka backup ini akan aktif. Di solar komunikasinya PLC ini ada bermacam-macam. Ada software yang untuk mensupport komunikasi harus ada RS Logic 5000 atau sebelumnya, apakah di bawahnya juga bisa, yang penting match dengan laptop kita. Kedua, harus ada communication driver atau RS Link ya. Ketiga, harus ada software RS Network, itu untuk konfigurasi control net modul dan seterusnya. Nah, kalau solar turbotronic ini kita nggak usah ya ini, karena ini spesial untuk orang solar. Mungkin dari saya itu aja. Kalau ada yang bertanya silakan. Terima kasih Pak Irwansyah trainingnya ya. Sebagai informasi, saat ini sudah lahir Turbotronic 5. Yang tadi dibahas kan Turbotronic 4, saat ini sudah lahir Turbotronic 5. Tapi ilmunya kurang lebih sama lah. Terima kasih Ya. Pak Irwansyah. Iya Pak. Ya itu tambahannya fitur-fitur aja sih yang saya lihat itu Turbotronic 5 tuh nggak jauh beda dengan yang ini. Fiturnya lebih bagus aja Pak. Menu-menunya. Ya betul Pak. Passwordnya Pak, kunciannya lebih banyak. Oke, kalau kawan-kawan nggak ada pertanyaan, saya cukupkan aja. Nanti saya akan share ini. Gimana? Pak Irwan, punten mau nanya. Ya. Terkait tadi kan ada dari Bentley Nevada dan kontrol-kontrol yang lainnya. Itu diperlukan nggak Pak untuk ditambah adanya safety barrel? Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi safety barrier itu adalah safety device dari solar. Biasanya beberapa customer itu upgrade kontrol, tapi dia yang ekonomis milihnya, tarif yang ekonomis. Jadi ada part yang dia nggak provide gitu. Sama kayak di NGL juga begitu. Jadi upgrade hanya displaynya aja. Yang lain-lainnya dia nggak ambil gitu. Jadi kalau bagi solar atau endoturbin itu kan seperti rumah makan Padang, mau makan menunya apa? Mau cukup telur aja, apa telur pakai rendang, apa pakai sambal, apa pakai macam-macam. Nah, itu kembali ke customer. Itu Mas Teguh. Apa Oke Pak, makasih Pak. ya, dipahami ya.